pada hari ini. Yang kami hormati dan banggakan seluruh masyarakat Kabupaten Nias Barat yang telah memberikan waktunya untuk hadir pada acara deklarasi pada hari ini. Yang kami banggakan dan hormati juga ini para ibu-ibu. Ini juga para ibu-ibu ini sering dibilang jarang mereka berjanji yang tidak tepat. Ini juga kita salut dan berikan aplaus kepada para ibu-ibu yang telah berkenan hadir. Sekali lagi sebelum kami sampaikan sepatah kata atau visi misi, mafulizui maubai tapefu yau. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bajimal kuande notola uhulo ita banahya ande melaksanakan deklarasi pasangan Eli Yunus Warubu dan Mareko Jebua. Kami awali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Nias Barat sebagai Ketua Dewan Pengarah tim Eli Yunus Warubu dan Mareko Jebua yang telah berkenan untuk mengukuhkan tim dan telah juga menyampaikan pidato politik pada hari ini. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih Mama Anda Sawagele kepada seluruh partai politik yang tercatat ada 6 partai politik, yaitu Partai PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Demokrat, PKB, dan Gerindra, ulangi Nasdem, yang telah memberi kepercayaan kepada kami melalui keputusan DPP, Dewan Pimpinan Pusat, untuk bisa maju menjadi peserta Pilkada Lanjutan 2020. Berikutnya, kami juga menyampaikan dan mengaturkan terima kasih kepada seluruh tim yang telah bersusah payah pada hari ini untuk menyelenggarakan kegiatan pada hari ini. Berikutnya, karena waktu kita sudah mepet, sudah agak siang, kami akan singkat. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Saya menyampaikan awali, nama saya Eli Yunus Warubu. Saya dilahirkan pada Desa Ambuka, Kecamatan Lelevitumoi, dan Pak Mamemo Mareko Jebua, sarjana hukum. Beliau juga dilahirkan di wilayah Kecamatan Mandai. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, mungkin nanti dari sisi pendidikan dan karir kami selama berkarir baik di swasta maupun sebagai aparatur sipil negara bisa nanti kita sampaikan pada waktu yang berbeda, karena waktu ini sudah agak sedikit siang. Mengenai visi misi, kami melihat masalah Nias Barat saat ini, melihat kondisi masyarakat kita yang memang sekarang ini kita merasakan bersama bahwa ekonomi kita di semua sektor sedang mengalami kelumpuhan. Apalagi pada saat ini setelah COVID-19 terjadi di Kepulauan Nias, pandemi COVID-19 ini juga memberikan pengaruh ekonomi kepada kita semua. Maka dengan itu, maka solusi satu-satunya adalah kita harus membangun ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Nias Barat ini melalui sektor unggulan kita nanti adalah sektor pertanian, supaya mampu kita bertahan pada resesi ekonomi apabila pandemi COVID-19 ini akan berlanjut. Yang kedua, telah disampaikan Pak Bupati tadi sebagai tindak lanjut dari program yang telah
dibuat oleh Pak Bupati, kita akan melanjutkan itu, yaitu di sektor kelautan dan perikanan. Wilayah Nias Barat lebih luas lautan daripada daratan. Posisi yang ketiga adalah sesuai juga dengan yang disampaikan Pak Jokowi waktu berkunjung ke Kepulauan Nias. Sektor unggulan yang kita buat adalah sektor pariwisata. Itu khusus untuk daerah-daerah yang berada di pulau-pulau. Ada 12 desa di sana, ditambah daerah Serombu, dan ditambah lagi beberapa wisata alam yang ada di beberapa kecamatan. Yang kedua adalah masalah infrastruktur. Kita tahu bersama bahwa infrastruktur kita, terutama akses yang menghubungkan jalan antara Miga dengan Nias Barat, yang kurang lebih kita tempuh di atas 2 jam saat ini. Tentu kalau kita berharap perbaikan ini dari Provinsi Sumatera Utara, mungkin dalam kurun waktu 15 sampai 20 tahun ke depan, belum tentu jalan kita menjadi jalan yang kondisi mulus. Untuk itu, ke depan, apabila masyarakat memberikan kepercayaan kepada kami untuk bisa kita memenangkan Pilkada 2020 tanggal 9 Desember, kita akan berjanji akan membuka trase jalan baru yang bisa menghubungkan antara ibu kota kabupaten dengan Bandara Binaka dengan jarak tempuh tidak bisa lebih dari 1 jam. Barulah akses di Kabupaten Nias Barat ini bisa terbuka. Yang kedua, masalah utama kita adalah masalah air bersih. Di wilayah ibu kota kita sangat bergantung pada air hujan saat ini atau tak ada hujan. Maka kita akan berjanji kepada Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu memberikan amanah kepada kami dan memberikan kepercayaan kepada kami, tahun kedua paling lambat air sudah menetes di wilayah Kabupaten Nias Barat dengan 2 sumber, Lelegolu, Hilicomeme, dan Siso Baher. Yang ketiga, masalah kesehatan. Kita berterima kasih kepada Bapak Bupati bahwa semua sarana gedung saat ini puskesmas sudah terbangun dengan baik. Seluruh kecamatan sekarang tidak ada lagi puskesmas yang gedungnya belum tercukupi. Namun demikian, kita tinggal membenahi mengenai pelayanan kesehatan. Kita akan berikan pelayanan 24 jam di setiap puskesmas yang telah dibangun gedungnya pada saat ini. Caranya adalah kita merekrut dokter-dokter umum setiap puskesmas minimal 3 orang. Yang berikutnya masalah ambulans gratis. Kita akan memberikan pelayanan kepada masyarakat 24 jam antar jemput pasien dengan sistem on call. Berikutnya di sektor pendidikan, kita harapkan ke depan di wilayah Kabupaten Nias Barat ini seluruh anak-anak pegawai negeri sipil, anak-anak para pengusaha tidak lagi memberikan sekolah anaknya di kota Gunung Stoli karena masalah mutu. Kita mari ciptakan bersama, membuat Nias Barat ini ada 1 sekolah unggulan yang menjadi primadona kita ke depan. Dan di masing-masing kabupaten kita siapkan kelas unggulan. Ulangi, di masing-masing kecamatan kita siapkan kelas-kelas unggulan. Tentu dalam rangka memperbaiki indeks pembangunan manusia kita saat ini, maka ekonomi kita juga di wilayah Kabupaten Nias Barat saat ini masih belum memberikan harapan yang jelas. Maka beasiswa untuk anak-anak kita ke depan, harga mati itu kita akan meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas. Di sektor Bapak Ibu sosial, saat ini sudah bergeser. Kalau dulu ada orang meninggal, kita harus menyiapkan masing-masing secara gotong royong. Ada yang menyiapkan papan, ada yang menyiapkan paku. Sekarang ini kalau ada orang meninggal setiap duka, maka itu wajib yang berduka menyiapkan peti. Kalau masyarakat kita memberikan amanah kepada kami akan berjanji setiap ada duka di wilayah Kabupaten Nias Barat, pemerintah Kabupaten Nias Barat akan menyiapkan 1 peti setiap ada kemarahan atau duka.
Bapak Ibu yang kami hormati dan hadirin yang kami bahagiakan, pada kesempatan ini karena saya sudah mulai dikode oleh ketua, waktunya sudah mulai habis, maka saya akhiri bahwa baik tabefu yau Enmar yes. Demikian yang bisa kami sampaikan dan kami kembalikan kepada pembawa acara.